itu mereka wajib tahu. Kalau C1 yang di kotak itu diambil, mereka tahu. Harus tahu ya? Harus tahu. Makanya ya saya juga ya tentu kalau memang itu asli yang dibawa, maka jangan sampai Bawaslu tidak tahu bahwa itu asli yang dibawa gitu loh maksud saya. Itu barang yang betul-betul dalam tanda petik ya sakral yang harus betul-betul dipelihara sehingga alat bukti itu betul-betul harus kita jagain. Kalau perlu sekali lagi mendingan kita kehilangan ya cincin lah gitu ya daripada kehilangan tuh barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Di podcast Kabar Banten kali ini kita akan ngobrol soal yang sedang ramai di publik dan juga di media kabar. Itu soal hilangnya data C hasil plano di KPU Kota Serang. Nah, hilangnya data C hasil plano di KPU Kota Serang ini tentu membuat kita bertanya-tanya, membuat publik bertanya-tanya. Data sepenting itu kok bisa hilang di lembaga penyelenggara pemilu? Padahal data C hasil ini adalah data yang sangat signifikan karena dia memuat soal perolehan suara. Nah, kenapa kita membicarakan ini? Ini penting kita bicarakan karena Mahkamah Konstitusi MK sudah memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penyandingan data pemilu 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat terhadap Partai PDIP. Nah, salah satu untuk melakukan penyandingan data itu KPU memerlukan data C hasil. Tapi anehnya data C hasil ini malah hilang. Diduga hilang saat mereka akan melakukan penyandingan data di tingkat KPU Kota Serang. Padahal saat sengketa PES itu dilakukan di MK, data C hasil ini masih ada. Tapi saat dilakukan penyandingan data di tingkat KPU Kota Serang ini malah hilang. Nah, kenapa bisa hilang? Sobat Kabar Banten, untuk menguak itu semua, kita sengaja mengundang tokoh muda kita, yaitu Kang Saiful Bahri. Assalamualaikum Kang Saiful. Waalaikumsalam. Ya, sehat Kang Saiful ya? Siap, Pak Kang Lutfi yang mantap. Ya, nah Kang Saiful, Sobat Kabar Banten, Kang Saiful ini adalah Direktur JADI, ya, Jaringan Demokrasi Indonesia Banten. Provinsi Banten. Nah, beliau juga adalah dulu sempat di Bawaslu Kota Cilegon, ketua Bawaslu Cilegon, kemudian ketua KPU Kota Cilegon, dan terakhir di KPU Provinsi 2 periode. Satu periode. Oh, satu periode. Kita satu-satu aja. Nah, tentu Kang Saiful ini adalah orang yang tahu betul kinerja KPU, termasuk juga dokumen-dokumen yang harusnya dipelihara oleh KPU. Nah, Kang Saiful langsung saja. Ya, kita sudah tahu ya tadi data C hasil plano yang memuat hasil perolehan suara PDIP hilang 10. Dari 20 hilang 10. Nah, karena itu hilang kemudian penyandingan data menjadi terhambat sampai saat ini. Nah, saya tidak ingin melihat siapa yang akan diuntungkan dalam kasus ini, tapi saya ingin melihat kenapa data sepenting itu kok bisa hilang di KPU. Bagaimana Kang Saiful melihatnya? Baik. Pertama, tentu berita atau bisa jadi ini sudah jadi fakta, tidak ditemukannya dokumen C1 hasil, ya bisa itu istilah dulu zaman kita namanya C plano ya, yang sesungguhnya harusnya ada dalam kotak ya. Walaupun sekali lagi memang karena proses sengketa di Mahkamah Konstitusi, maka bisa jadi C plano asli itu bisa jadi kan sudah diangkut untuk alat bukti. Walaupun sekali kan kepentingannya di leges ya. Betul. Di leges, tetapi sekali lagi yang diserahkan ke MK itu ya bukan aslinya, tapi legesnya. Leges itu kan sebenarnya kopi dari C plano atau C hasil atau C1 ya, sertifikat itu. Sekali lagi itu kan di copy terus di leges, di post. Legesnya itu yang jadikan alat bukti ya, istilah di MK kan P berapa. Betul. Tetapi
barang aslinya ya harus masuk lagi kotak. Dan nanti ya prosedurnya kalau biasa kita lakukan mengundang Panwas sekurang-kurangnya untuk penyaksian bahwa barang bukti asli ini masuk lagi ke kotak masih dan ada ya? Iya, dan disegel lagi. Sehingga kapan-kapan kalau memang ada kebutuhan untuk kepentingan yang lain, ya dokumen itu masih ada. Itu SOP-nya seperti itu, Pak. Karena sekali lagi logistik yang wajib masuk kotak sejak penutupan pemungutan suara itu kan ada logistik yang wajib masuk kotak. Nah, logistik yang wajib masuk kotak yang sekali lagi tidak boleh ditoleransi, tidak masuk kotak dan disegel, itu kan C plano, ya, dan juga sertifikat. Karena sertifikat kan juga di luar diserahkan ya, tetapi di dalam ada. Nah, tapi C plano sekali lagi, C plano yang penghitungan Suara itu ya? suara di TPS yang diteli, nah itu sekali lagi harus ditaruh di kotak dan disegel. Nah justru problem pemungutan suara ulang itu ketika pada saat mau rekapitulasi ternyata ditemukan oleh Bawaslu atau Panwas di tingkatan, taruhlah Panwas kecamatan, yang ketika sebelum rekapitulasi di kecamatan ternyata kotaknya sudah tak bersegel. Nah itu berpotensi ya kalau Panwas kabupaten kotanya merekomendasikan pemungutan suara ulang atau investigasi karena kotak-kotaknya sudah terbuka, nah, maka sekali lagi ini saja sudah ada hal-hal yang kita sebut dengan bisa pemungutan suara ulang atau bisa di situ saja penghitungan ulang ya, karena tadi diduga pada saat mau rekapitulasi di kecamatan C planonya berubah. Karena sekali lagi dokumen yang paling otentik kan di C1 plano itu ya. Nah, maka itu SOP sekali lagi. Karena barang siapa yang istilahnya merusak atau menghilangkan ya dokumen negara ini kan jelas di undang-undangnya. Ya. Ada yang ngatur itu tidak? Iya, ada ya sanksinya lah. Ya. Nah, tentu saja sanksi ini bisa jadi didorong umpamanya oleh yang berkepentingan karena dirugikan itu ke DKPP. Tapi sekali lagi SOP sebenarnya udah jelas. SOP-nya sekali lagi itu barang yang betul-betul dalam tanda petik ya sakral yang harus betul-betul dipelihara, dijaga, bahkan sekali lagi segelnya itu nggak boleh dibuka. Walaupun sekali lagi penetapan pasangan calonnya sudah selesai, tetapi di gudang tetap harus dipelihara. Bahkan dalam retensi barang istilah saya, ya itu logistik ini saya lagi tetap harus dipelihara sampai pemilu ke depan, sampai pileg berikutnya. Nah, baru setelah pileg berikutnya ya mungkin ada nanti kan penghapusan, karena surat suara saja umpamanya kan baru ada keputusan dari KPU RI untuk melakukan penghapusan dengan lelang dan nanti itu juga masuk lagi ke barang lelang negara kan, karena saya itu barang negara, karena biayanya juga biaya APBN negara, sehingga surat suara bekas ini ketika nanti mau diadakan pemilu 5 tahun berikutnya itu tetap ada prosedur KPPLN. Karena barang negara. Karena barang negara dilelang. Jadi nggak juga sembarang. Itu pun prosedur ketika mau ya melelangnya ya istilahnya kita pastikan semua sekali lagi masih dalam kotak masing-masing dengan aman dan baik. Ya, kalau lihat tadi Kang Saiful utarakan soal SOP-nya ya, SOP-nya itu kan sangat jelas ya. Barang itu harusnya tersimpan rapat betul di kotak suara. Tapi anehnya kan ini anehnya ya. Gimana Kang Saiful logikanya bisa menerima? Ya barang kalau itu bisa hilang, plano itu bisa hilang. Pertama saya memang membaca juga ya argumentasi dari salah satu komisioner KPU Kota Serang yang menyatakan ya memang tercecer pada saat MK. Tetapi kan sekali lagi ya kalaupun yang harus dibawa itu kan legesnya. Iya, bukan aslinya. Nah, kalaupun aslinya itu tetap harus sekali lagi bisa jadi karena memang perintah Mahkamah Konstitusi untuk mungkin dibuktikan dalam persidangan di hadapan hakim MK, taruhlah silahkan dibuktikan. Nah, kalau ya seperti itu, tapi tetap harus dipelihara poin-poinnya. Jadi walaupun argumentasinya nih C1 yang asli ini sekali lagi ya harus
pernah dibawa karena untuk kepentingan pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi, ya tetap kewajibannya memelihara dan menjaga, Pak. Betul. Nah, ketika ini hilang, ya mereka harus bertanggung jawab. Jadi poinnya. Nah, sekali lagi saya yang juga jadi keluarga besar penyelenggara pemilu, apalagi ini divisi saya, divisi teknis. Maka sebenarnya pekerjaan seperti ini kan juga pekerjaan yang memang kita lakukan. Ya sejak saya di KPU Cilegon kan, sejak kemudian di KPU Provinsi, karena ya KPU itu nggak ada yang tidak punya pengalaman sidang Mahkamah Konstitusi. Betul. Sehingga alat bukti itu betul-betul harus kita jagain. Kalau perlu sekali lagi mendingan kita kehilangan ya cincin lah gitu ya, daripada kehilangan tuh barang. Gitu, sampai gitu ya loh saya dulu. Sekali lagi mendingan kehilangan cincin lah kita sampai tunjukkan daripada kehilangan barang. Ya barang negara itu loh, karena ya tapi Kang Saiful kan nyatanya hilang nih ya. Data ini nyatanya hilang. Nah, dalam analisa Kang Saiful kok bisa hilang kayak gitu tuh? Kan logika kita kan belum bisa nerima ya, maksud saya kok bisa hilang. Oke lah kalau hilangnya 1 nggak apa-apa, tapi disebutkan ini kan hilangnya 10. Jadi ada 10 kotak atau 10 TPS berarti ya? Iya, 10 TPS. 10 C ya. Iya, kan basisnya TPS, betul. Pak. Berarti kan 10 TPS. Iya, jadi kalau 1 oke lah ya, bisa dikatakan human error, tapi ini kan berpuluhan ini. Gimana logika kita bisa nerima bahwa itu disebut tercecer atau? Iya. Karena hilangnya lebih dari 1 dan 10 tadi, walaupun alibinya human error ataupun ya di luar human error, tapi poinnya sekali lagi ini menjadi tanggung jawab penyelenggara ya. Penyelenggara itu di dalamnya juga kan komisioner dan sekretariat, karena ada divisinya dan itu secara spesifik itu kan harusnya divisi teknis dan semua teman-teman yang ada dalam kelompok kerja istilah Pokja, Pak. Jadi saya tidak masuk dalam prejudice ya, menduga bahwa ini unsur kesengajaan atau kelalaian, tapi poinnya harusnya sekali lagi kan sudah attention bahwa ini sengketa, bahkan sengketanya juga belum putus kan? Betul. Karena sengketanya belum putus ya harus sekali lagi dijaga. Terus kalau faktanya memang nggak ada, ya saya tidak mau menduga. Yang pasti mereka ya harus mempertanggungjawabkan. Ya sekali lagi perkara akhirnya apakah unsur kesengajaan atau khilaf, lalai, ya apapun motifnya, sekali lagi tetap semua pihak pasti meminta pertanggungjawaban. Karena sekali lagi KPU ini kan mohon maaf nih, kebetulan ada huru-hara yang menjadi ujian buat integritas, buat profesionalitas, juga kata kuncinya kan KPU itu harus dipercaya menyelenggarakan pilkada nih. Jadi jangan sampai akhirnya ekses pileg yang belum tuntas, kan sebenarnya pileg kan belum tuntas nih. Karena beberapa kabupaten kota yang dapat putusan MK, artinya dia masih belum nyenyak tidur istilah saya. Harusnya teman-teman yang di MK-nya kan nih putusannya kan 1 bulan kemarin. Ya karena terakhir kan tanggal 6 kalau tidak salah. Karena putusannya kan tanggal 6 Juni. Karena 6 Juni maka penyandingan itu 6 Juli mestinya ya. 1 bulan harus dilaporkan kan. Nah, kita nggak tahu bagaimana kemudian melaporkannya. Nah, kalau melaporkannya ini ya karena tidak memungkinkan menyandingkan apa adanya, ya tentu hakim nanti akan memutus seperti apa. Dan itu kabar masih deadlock, Pak. Nah, masih deadlock, Kang. Ya, walaupun deadlock tapi kan tetap harus dilaporkan. Tidak bisa dilaksanakan ya. Nah, karena tidak dilaksanakan ya itu terserah hakim yang mulia, yang terhormat, kita nggak tahu. Karena itu wilayah hakim. Tetapi karena itu tidak bisa dilaksanakan, maka kita juga belum mendengar apa kemudian rekom ya atau catatan Bawaslu Kota Serang. Karena sekali lagi ini kan sebenarnya Bawaslu Kota Serang juga ya pasti kan ya harus juga membuat laporan ya kepada MK bagaimana pengawasannya, karena setiap putusan MK yang harus dieksekusi oleh KPU di semua tingkatan, maka KPU tidak kerja sendirian, ada badan pengawas yang memang tupoksinya memang harus mengawasi. Bawaslu Kota Serang dan mereka juga wajib membuat laporan pengawasan. Nah, pasti di laporan itulah nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya Bawaslu menyimpulkan terhadap kejadian ya hilangnya 10 C1 salinan ini, sehingga akhirnya
putusan MK yang memerintahkan untuk menyandingkan itu nih tidak bisa dilakukan atau dilaksanakan. Kita nggak tahu, tapi kita hanya menyoroti bahwa kerja-kerja penyelenggara pemilu itu sebenarnya kan sudah diatur ya. Mereka itu dalam undang-undang penyelenggara pemilu atau undang-undang pemilu lah ya, karena kemarin itu pemilu, maka sudah diatur prinsip mereka itu kan harus profesional, ya harus berintegritas. Nah, pertanyaannya mungkinkah ini disebut dengan kerja profesional? Kalau tidak berarti kan sudah melanggar asas kan. Nah, pelanggaran terhadap asas ini yang berpotensi untuk mudah sekali DKPP memberi sanksi karena pelanggaran etik itu karena melanggar asas. Iya, asas profesional, kan? Asas integritas. Iya, asas integritas yang dilanggar, asas imparsialitas. Nah, itu semua asas yang berkaitan dengan perilaku. Perilaku tidak mampu menjaga istilahnya barang rahasia atau barang yang sangat penting, dokumen penting negara yang sekali lagi SOP-nya sudah ada jelas. Maka ya akhirnya sekali lagi satu-satunya yang memungkinkan pintu ke depan untuk dibuktikan lagi keterangannya kenapa sampai ini ya DKPP. Nah, itu pun kalau sekali lagi pihak yang merasa dirugikannya melaporkan, kalaupun tidak bisa jadi Bawaslu ya, karena Bawaslu pasti juga kan harus ada eksekusi ya, maksudnya harus ada langkah konkret ya, karena sekali lagi akhirnya kan perintah Mahkamah Konstitusi kan tidak dapat dilaksanakan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika perintah MK ini tidak dapat dilaksanakan? Nah, ini juga kan pertanyaan besar. Iya. Ya, Kang Sepul, kalau bentuk tadi Kang Sepul bilang bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan kenapa hasil pelan itu bisa hilang. Nah, pertanggungjawabannya yang paling elegan, yang paling memenuhi rasa keadilan itu pertanggungjawaban seperti apa yang kita tuntut kepada KPU Kota Serang? Ya, setidaknya karena ini adalah kerja-kerja negara ya tentu tidak bisa ya kita bersilat lidah ya. Nah, dalam istilah kami dulu itu kan kita harus membuat catatan kronologis lah, catatan kronologis dengan alat bukti. Alat buktinya apa? Nah, ya berarti kan kronologis itu harus juga dibuat. Kapan pamannya C1 plano yang salinan itu diambil dari kotak, kemudian dileges itu kapan, dan apakah kemudian tidak dimasukkan lagi, itu juga harus ada. Nah, pertanyaannya saksinya, kan harus ada saksi juga, karena sekali lagi kalaupun umpamanya tidak dimasukkan kotak lagi umpamanya ya, tapi kan juga disaksikan oleh Bawaslu. Nah, kalau itu barang hilang umpamanya, ya berarti kan sekali lagi pertanggungjawabannya ya nggak ada lain selain ya, tapi maaf saya hilang umpamanya, ya silakan dibuat. Itu kan barang dalam surat resmi, maksudnya itu kan maksud saya juga tidak lisan, karena sekali lagi kerja-kerja kita juga nggak hanya lisan. Pertanggungjawabannya bisa jadi membuat terserah mau judulnya berita acara atau apa, tetapi ya itu bagian dari produk institusi. Artinya ya itu legal, hasil rapat pleno umpamanya di level KPU Kota Serang untuk membuat berita acara yang menyatakan intinya bahwa ya hilang karena apa? Ya silakan dijelaskan, kan kita nggak tahu. Dan saya juga tidak mau mengandai-andai. Karena sekali lagi tentu saya sebagai orang yang merasa sekali lagi ingin membangun KPU berintegritas, KPU yang betul-betul profesional. Sampai detik ini kan saya punya kepentingan itu. Makanya jaringan demokrasi Indonesia yang ada di semua provinsi di Indonesia ini sebenarnya kan tidak dalam pengertian untuk ngerecokin KPU, enggak. Justru kita punya komitmen untuk ya menjadi mitra penyelenggara pemilu terutama KPU agar mereka dalam menyelenggarakan pemilunya berjalan berdasarkan asas ya profesional, proporsional, imparsialitas, ya bekerja dengan teliti, ya kan seperti itu Kang. Ya Kang Sepul, saya balik ke awal lagi. Ini kan barang ada ya saat sengketa diajukan Demokrat terhadap Partai PDIP di pengakuan mereka itu kan? Iya, barang ada. Karena kan MK minta bukti kan? Ya. Di barang ini dari KPU Kota Serang diangkut ke MK, ini ada barang. Dihitung ada. Tapi pas penyandingan
hilang. Padahal menurut SOP-nya kan mestinya barang ada itu kan mesti disimpan mestinya ya, disimpan di dalam kotak lagi tersegel. Makanya saya nggak tahu ya sekarang maksud ini. saya logika kita nih, logika saya sebagai orang awam kan merasa kok bisa hilang gitu loh. Atau jangan-jangan tadi yang dibawa itu di samping legesnya yang diserahkan ke MK, dia istilahnya ngebopong-bopong C1 plano aslinya. Jangan-jangan itu yang dibawa. Nah kalau itu pun yang dibawa kemudian ada hilang, ya lagi-lagi tetap harus bertanggung jawab. Iya, kok bisa gitu? Kalaupun pamannya itu sekarang di era sekarang itu tidak masalah ya, sesuai prosedur. Yang C1 aslinya itu karena udah dibuka di kotak kemudian bisa istilahnya pindah keluar kotak, tetapi tetap dalam sesuatu yang harus diamankan lah. Iya betul. Karena sekali lagi poinnya kan diamankan, terserah mau ada dalam kotak mau di luar atau kotak. di mana penting ada lah. Yang penting barang ada dan selain KPU tahu. Kata kuncinya kan transparansi itu. Kata kuncinya teman-teman apa Kang Lutfi kan kata kuncinya asas yang sekali lagi tidak boleh dilanggar selain profesional ya, berintegritas atas itu juga kan asas transparansi. Transparansi itu artinya para pihak dalam pileg ini itu kan selain parpol ya, Bawaslu itu mereka wajib tahu kalau C1 yang di kotak itu diambil. Mereka tahu. Harus tahu ya. Harus tahu. Makanya ya saya juga ya tentu kalau memang itu asli yang dibawa, maka jangan sampai Bawaslu tidak tahu bahwa itu asli yang dibawa gitu loh maksud saya. Ya kalaupun aslinya tidak dibawa, misalnya tetap di Kota Serang misalnya yang dibawa itu misalnya kayak tadi Leges itu, kan tetap harus ada kan mestinya barang ini. Iya, sekali lagi walaupun sekali lagi itu di luar kota, waktu di MK, ketika MK ini kan belum putus, berarti kan disimpan oleh KPU Kota Serang. Kenapa bisa? Baik yang nyimpan itu sekretariat atau siapapun, tetapi dalam mekanisme kerja kan, namanya yang penting ada. Namanya Pokja. Nah Pokja dalam sengketa itu berarti kan divisi hukum kan. Nah, divisi hukum. Nah, di divisi hukum di KPU Kota Serang beserta divisi logistik ada 3 divisi masalahnya, Kang. Jadi dalam hal menghadapi sidang atau menghadapi perselisihan sengketa Mahkamah Konstitusi ada 3 divisi di KPU yang sangat terlibat. Divisi pertama adalah divisi teknis, di mana saya selalu menjadi kepala divisi teknis karena sejak jadi KPU Cilegon dan KPU Provinsi saya selalu kepala divisi teknis. Nah, itu bertanggung jawab divisinya karena berkaitan dengan penghitungan suara kan. Berikutnya adalah divisi logistik karena berkaitan dengan barang ya, itu baik itu dokumen, surat suara yang ada di kotak itu ada dalam otoritas kewenangan divisi logistik. Tetapi prosedur ketika bersengketa di perselisihan Mahkamah Konstitusi, divisinya divisi hukum, Kang. Nah, maka sekali lagi sebenarnya tidak bisa, harus saling lempar. Betul. Karena kerja-kerja divisi hukum dalam membuat jawaban di MK itu kan kolaborasi antara divisi hukum, divisi teknis dan divisi logistik. Satu kesatuan ya. Satu kesatuan, sehingga ya pertanyaannya terus plano yang asli ini dipegang siapa? Silakan. Ya mereka yang harus jawab gitu loh dengan membuat berita acara kronologis yang diplenokan sebagai bagian dari tadi kata pertanggungjawaban. Jadi kalau pertanyaan Kang Lutfi, pertanggungjawaban dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya berita acara yang itu produk pleno dan ya sekali lagi tentu dengan berita acara dan prosedur itu adalah bagian di pertanggungjawaban kan. Nah, pertanggungjawaban itu yang perkaranya nanti ya terserah. Yang penting kan mereka sudah melakukan proses pertanggungjawaban. Apakah nanti pertanggungjawaban umpamanya terima tidak terima itu kan urusan lain kan. Tapi yang penting adalah KPU Kota Serang memang harus mempertanggungjawabkan. Ya tadi itu kalau ditanya ke saya bentuk pertanggungjawabannya ya berita acara dibuat dengan pleno dan berita acaranya maksud saya diplenokan. Ya, bukan berita acara dibikin individual. Karena ini kan kerja-kerja organisasi penyelenggara negara. Enggak, sebetulnya kalau KPU mau misalnya kan mudah ya bagaimana melacak itu mestinya kan mudah Kang Saiful ya. Mestinya mudah ya. Mereka melacak itu ini awalnya tidak ada, kemudian kok bisa hilang kan kalau misalnya kita membuat kronologi
Ya kalau hilang kan berarti kan kurang-kurangnya ada berita acara kehilangan. Iya, maksud Nah, saya. berita acara kehilangan itu yang punya otoritas siapa? Polisi kan? Mm-mm. Ya harusnya maksud saya kalaupun barang ini hilang, harusnya sebelum putusan ini harusnya ada dokumen berita kehilangan, Kang. Kalau Mestinya. cara saya, Iya, iya. Tapi kalau ini cara nggak saya ada. nih, Ini- cara saya bahwa, aduh, Ini nggak ada ya? ternyata Nggak kemarin ada. setelah sidang MK, aduh, itu tercecer kemana? Karena kan persidangan MK itu kan luar biasa, crowded. Sehingga maaf bisa jadi barang hilang. Karena saya waktu MK saja jaket namanya hilang, handphone saya pernah hilang Oke. di sidang. Nah, maksud saya hal-hal demikian harusnya segera dia bikin laporan ke polisian bahwa barang hilang. Apa yang hilang? Bikin berita acara sehingga pada saat peristiwa ini kan peristiwanya peristiwa perintah Mahkamah Konstitusi kan, salah satu ini lembaga institusi peradilan. Kang Saiful curiga. Nah, bentar. Sehingga maksud saya kalau ini sudah dilakukan sebelum putusan Oke. MK ini, maka menurut saya ya apa ya? Kenapa kita takut? Maksud saya gitu loh. Betul. Kenapa kita takut? Dong barangnya memang kenyataannya hilang. Tapi karena hilangnya ini justru ketika putusan MK dan kita baru sadar hilang kemudian mau bikin surat keterangan, itu yang mungkin jangan-jangan mereka agak bingung juga mau bikin kehilangan ini ya bagaimana kan ya sekali lagi ya silakanlah ya. Ya. Mereka ya bagaimana kita tentu tidak mau ngajari dan juga tidak mau apalagi menjerumuskan dan mendorong pada hal yang tidak baik. Sekali lagi di podcast ini tidak ada sama sekali motif atau suatu yang keluar karena ketidaksukaan. Justru podcast ini dibangun dalam rangka kita mencintai Komisi Pemilihan Umum di semua tingkatan ya yang memang hari ini sedang dapat musibah besar. Justru ini jangan sampai lagi ditambah lagi nih di daerah, kan? Karena ini kan kata kuncinya ada pelanggaran asas, ya asas ya profesionalitas tadi. Kalau sanksi terberat apa sih? Kalau ada pelanggaran asas itu di lembaga penyelenggara pemilu? Ya Sanksi terberat. ya sanksi terberatnya oleh DKPP, terserah DKPP kan, karena DKPP kan juga punya tradisi Apa aja sanksi? peringatan keras umpamanya, Oke, terus? atau peringatan kerasnya. Nah paling parahnya ya pemberhentian. Oh, pemberhentian bisa tuh Iya. ya? Oh. Tapi lagi-lagi tergantung DKPP kan, karena kita nggak mau mengandai-andai lembaga kuasi peradilan kan, walaupun itu DKPP. Nah, Iya. begitu kan. Menarik ini kasus ini ya. Menarik itu karena di Banten kita akan menyelenggarakan pilkada Pilgub. serentak, pilgub, kemudian Pilkada serentak lah pilkada intinya, serentak termasuk di Kota Serang. Nah, kalau kasus ini belum apa ya? belum clear atau belum tuntas. clear. Sementara mereka akan menjadi penyelenggara di tingkat pilkada Kota Serang. Pak Kang Saiful masih percaya? Tentu karena saya adalah keluarga masih ya Pak, saya 15 tahun menjadi penyelenggara pemilu ya. Tentu kalau pertanyaannya percaya tidak percaya ya kita harus percaya institusi bukan person to person, poinnya situ. Tapi percaya institusi itu dengan juga institusi ini harus menunjukkan itikat baik, menunjukkan ya kerja-kerja profesionalnya. Tetapi kalau kerja-kerja profesionalnya tidak ditunjukkan di mata publik, bahkan akhirnya ya kita tidak mengandai ya. Ya sekali lagi ya kita tidak maulah membayangkan sesuatu yang paling buruk dari teman-teman. Ini kan sebenarnya teman-teman saya juga. Bahkan salah satu kepala divisi yang 3 saya sebutkan tadi itu justru saya harus merasa ya pernah juga saya bekerja sama yang bersangkutan ya ketika saya jadi KP provinsi ya. Walaupun mungkin beda divisi, tapi poinnya sekali lagi jangan sampai karena peristiwa tidak dapat dipertanggungjawabkannya, ya, tidak dapat dipertanggungjawabkannya hasil yang memang diinstruksikan oleh Mahkamah Konstitusi disandingkan tidak dapat dilakukan karena barangnya hilang, barangnya tidak ada, maka kita tidak mau ini menjadi presiden ketidakpercayaan publik apalagi terutama Pak yang pasti kan kepercayaan bakal pasangan calon atau kepercayaan parpol pengusung koalisi dan pasangan calon itu sendiri yang nanti akan ditetapkan, akan daftar ke KPU Kota Serang sendiri umpamanya karena kasusnya Kota Serang. Ini jangan sampai akhirnya ada peristiwa-peristiwa kecil sekalipun reaksi
publiknya, reaksi pasangan calon ini belum apa-apa sudah ya mosi tidak percaya. Ya kekhawatiran saya sebagai pegiat pilkada, pegiat pemilu di Banten, sekali lagi saya sungguh berharap ini diselesaikan dengan win-win solution, dengan sebijaksana mungkin, dengan sebaik mungkin, karena kita tidak mau ekses dari persoalan ini yang belum selesai itu jangan sampai sekali lagi menghambat, mengganggu pilkada serentak di Provinsi Banten, wabil khusus di Kota Serang. Karena kita tidak mau apa-apa nanti mosi tidak percaya, apa-apa mosi tidak percaya. Ini bahaya. Tentu sekali lagi saya sebagai koordinator jaringan demokrasi Provinsi Banten tentu sangat tidak berharap ini terjadi. Karena justru yang kita harapkan adalah penyelenggara yang benar-benar profesional dan mampu menunjukkan kinerja yang baik. Kang Sebul, kalau misalnya logikanya gini, kita misalnya sudah sangat kecewa ya dengan seseorang. Saat kita memberikan amanah ke seseorang itu, kita sudah kecewakan. Nah, untuk kedua kalinya, kita akan memberikan amanah yang sama ke orang ini. Sebagai orang yang pernah dikecewakan terhadap orang itu, apakah kita masih ingin memberikan kepercayaan itu kepada orang itu lagi atau gimana? Ya, ini subjektivitas ya. Ini kan kembali ke prinsip hidup orang masing-masing. Karena saya sebagai orang yang dalam tradisi pendidikan agama, saya juga kebetulan di samping koordinator jaringan demokrasi, saya juga kan akademisi di dosen pasca sarjana UIN Sultan Maulana Saduddin Banten, masih selalu mengkampanyekan nilai-nilai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Silman koto'aka wahsin man asa ilaika. Wahsin man asa ilaika ini yang selalu saya kampanyekan. Betapapun kita diperlakukan buruk sama siapapun, justru service excellence yang harus kita terus lakukan. Kalau saya selalu mengkampanyekan itu. Jadi kalau itu umpamanya menimpa saya sebagai korban karena saya adalah pihak yang berkepentingan terhadap itu, kalau kecewa pasti. Tapi kan tuntutan siapapun kan sebenarnya adalah pertanggungjawaban. Nah, karena pertanggungjawaban ini kita belum lihat, Kang Lutfi. Persoalannya pertanggungjawaban ini yang belum kita lihat. Apakah pertanggungjawabannya diterima atau rasional atau tidak? Ini yang menurut saya akan membuat derajat apakah seseorang atau berbagai pihak atau stakeholder utama dalam pilkada Kota Serang ke depan ini masih memberi kepercayaan, memberikan respect, memberikan nilai ya positif terhadap para penyelenggara pilkada di Kota Serang ini, tergantung dari pertanggungjawaban. Nah, kalau pertanggungjawabannya ditolak, bahkan kemudian akhirnya naudzubillah nih, sekali lagi tidak mendahului, naudzubillah kemudian sampai masuk di KPP, bahkan akhirnya sampai sesuatu yang tidak mau saya bayangkan terjadi, paling buruk ya adalah diberhentikan. Ya sekali lagi mudah-mudahan itu mengembalikan kepercayaan pasangan calon yang sudah daftar ya, karena kan ini kan prosesnya panjang. Pendaftaran calon kepala daerah serentak ini kan di akhir Agustus, Kang. Kalau tidak salah sekitar 25 Agustus pendaftaran. Itu pun masih panjang kan karena ada perbaikan, ada apa. Nah, pertanyaannya apakah dalam masa pendaftaran ini kasus ini dianggap selesai atau kasus ini kemudian terus berlangsung dalam proses yang kita sebut dengan bisa, kan ini kan satu pihak yang masih memungkinkan melakukan penegakan hukum pemilunya kan ada Bawaslu. Kita belum lihat bagaimana sikap Bawaslu terhadap peristiwa ini, kan juga belum lihat. Nah, itu baru satu sisi, Kang, Bawaslu loh. Nah, di samping Bawaslu masih ada lagi yang terakhir ya, pintu mencari keadilan buat pihak yang mungkin merasa dirugikan, yaitu tadi DKPP. Nah, kita juga nggak tahu semua ini apakah betul-betul terjadi atau tidak. Lagi-lagi saya bukan dalam pihak yang tentu berkepentingan untuk itu. Kepentingan kita adalah mendorong para penyelenggara pemilu untuk ayo profesional, ayo transparan, ayo jujur, karena sekali lagi jujur, integritas, profesional, transparan itu adalah ajas penyelenggara pemilu. Dan sekali lagi jangan main-main dengan ajas itu, karena sudah banyak di berbagai wilayah, termasuk sekali lagi
Ketua KPU Republik Indonesia pun karena sekali lagi melanggar asas penyelenggara pemilu, ya, poinnya adalah profesionalitas dan proporsionalitas, ya, maka yang bersangkutan akhirnya diberhentikan tetap. Oleh DKPP. Iya, oleh DKPP karena kewenangan memberikan tetap kan lembaganya hanya DKPP. Ya, kalau menurut Kang Saiful, pelanggaran asas profesionalitas, kemudian asas Proporsionalitas, integritas, itu transparansi. termasuk kategori berat atau sedang? Ya tergantung kasusnya Kang, tentu karena saya sekali lagi belum pernah menjadi majelis salah satu DKPP di daerah, ya kan ada juga kan di perwakilan, ya istilahnya DKPP di daerah, ya, saya belum pernah sehingga sekali lagi saya tidak mau mengungkapkan sesuatu yang saya tidak pernah mengalami di situ. Tetapi poinnya sekali lagi kita mendorong ya kepada KPU Kota Serang untuk ayo berani mempertanggungjawabkan, karena jangan sampai institusi KPU selalu menjadi korban. Ya. Karena sekali lagi dengan kita berani mempertanggungjawabkan itu sudah bagian dari menyelamatkan institusi KPU. Kita poinnya jangan sampai mengorbankan institusi. Karena sekali lagi hal-hal apapun dari kerja-kerja kita itu kan ya kita pertanggungjawabannya kan publik. Terakhir Kang Saiful, Ya. dari kasus ini kita belajar apa dari kasus KPU Kota Serang? Baik, dari kasus ini satu kita belajar bahwa ya menjadi penyelenggara itu adalah sebuah kerja mulia yang juga ya harus serius ya, karena prinsip kita profesional, ya profesionalnya kan sudah jelas garisnya lewat SOP, lewat peraturan. Setiap tahapan kan ada peraturannya Kang. Nah, jadi ketika penyelenggaraan dari semua tahapan apapun itu kita memedomani terhadap PKPU istilahnya, terus juga ada ketika pilkada ini kan juga ada peraturan, ya peraturan yang juga dibuat oleh KPU-nya sendiri, termasuk juklak-juknisna. Kalau di pilkada kan berarti KPU yang menyelenggarakan pilkada itu harus ada juklak-juknisna. Nah, juklak-juknis itu pedomi dengan baik. Satu, prinsip kehati-hatian, prinsip untuk menjaga barang negara, ini juga harus betul-betul menjadi pelajaran penting dalam rangka persiapan untuk pilkada serentak yang sekali lagi ini pilkada serentak pertama di Indonesia. Tentu saya percaya semua penyelenggara pemilu akan dengan sangat sungguh-sungguh menunjukkan kinerjanya, performanya, tanggung jawabnya, karena sekali lagi nama baik Anda, nama baik keluarga Anda, nama baik latar belakang Anda dulu, ya baik studi, baik apapun itu akan dipertaruhkan. Ya lebih penting, yang lebih ini lagi adalah citra diri kan. Citra diri kita kalau kerjanya ya sembarangan, dalam istilah lainnya adalah lalai, maka ya Anda akan menerima akibatnya, dan juga institusi juga akan kena imbasnya buruk. Tentu kelalaian dalam bekerja, ketidakprofesionalan Anda itu bukan Anda sendiri yang mendapat kerugian. Yang juga pasti rugi adalah institusi negara, namanya Komisi Pemilihan Umum, baik itu di pusat, provinsi atau daerah. Itu pembelajaran pentingnya. Pembelajaran pentingnya lagi, ya tentu satu hal lagi, jangan sekali-kali kita menggadaikan atau mempertaruhkan integritas kita demi, dalam tanda petik ya, demi janji, demi ekspektasi yang tidak legal lah. Kan bisa jadi kita tidak menuduh, tapi jangan sampai kita terjebak atau kita masuk dalam godaan untuk ya tidak profesional atau tidak berintegritas, masuk godaan tadi. Ya bisa jadi karena kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang melanggar SOP, ya, maka sekali lagi taruhannya bukan hanya harga diri, keluarga, dan semuanya, tapi juga institusi ini akan semakin tidak dipercaya publik. Maka ayo teman-teman semua penyelenggara, percayalah
masih banyak di luar Anda, di luar KPU yang mensupport Anda, yang sayang pada KPU. Demikian kan. Ya, Sobat Kabar Banten, demikian obrolan kami bersama Kang Saiful, Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Banten, soal data C hasil plano di KP Kota Serang hilang. Dan kita berharap dari kasus ini kita belajar banyak soal integritas, belajar banyak soal bertanggung jawab, dan belajar bagaimana menjaga barang negara dengan sebaik-baiknya. Kita lebih baik hilang cincin daripada hilang selembar arsip negara. Saya Ahmad Lutfi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.